Tribuners pasien kanker yang tengah menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Yusuf mengeluhkan layanan kemoterapi untuk diagnosis limfoma saat ini tak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Imbasnya pasien kemoterapi harus membayar mandiri. Atas hal itu, salah seorang pasien Nugraha Putra saat ini memilih untuk menunda sementara kemoterapi kedua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Andi Pausia, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Nugraha Putra, salah seorang pasien yang harus melaksanakan kemoterapi di tanggal 25 Juli kemarin, harus memupuskan harapannya karena kini ia harus membayar mandiri jika ingin melaksanakan kemoterapi. Saat ini ia menunda sementara kemoterapi yang seharusnya dilaksanakan di tanggal 25 Juli untuk kemoterapi kedua. Menurut diagnosis dokter sendiri, ia menderita tumor koli dan dia sarankan harus dilakukan bedah atau dibiopsi. Dan memang hasilnya sudah keluar pada tanggal 28 Mei 2024 kemarin, didiagnosis mengalami kanker atau disebut limfoma, dan hasil pemeriksaan lab kedua sendiri ia mengalami kanker ganas atau limfoma koli, dalam bahasa medisnya kategori stadium 1. Setelah pemeriksaan di tanggal 25 Juni 2024 kemarin, dia melakukan kemoterapi pertama. Namun yang membuat ia merasa berat karena pada tanggal 20 Juli 2024 kemarin yang mendapatkan informasi dari dalam grup bahwa pasien kemoterapi diputus untuk sementara BPJS Kesehatan atau tidak dijaminkan sementara, dan jika ingin melakukan kemoterapi harus berbayar dikarenakan dokter onkologi dan hematologi tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Yusuf SK. Ia juga sudah berupaya berkomunikasi dengan pihak rumah sakit dan dibenarkan pihak rumah sakit. Menurutnya ini merugikan pihaknya yang selalu rutin membayar iuran setiap bulan. Lalu kemudian kami mengonfirmasi pihak rumah sakit Dr. Haji Yusuf SK yang membenarkan melalui Bapak Dr. Budi Aziz. Ia menyampaikan bahwa untuk pelayanan kemoterapi sendiri untuk pasien sudah diberlakukan tarif alias berbayar. Dan kemudian ia melanjutkan bahwa untuk BPJS Kesehatan sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk sementara waktu sampai pihak rumah sakit memberikan kepastian permintaan komitmen purna waktu ketersediaan dokter penanggung jawab. Namun dalam hal ini ia juga menjelaskan bahwa untuk ketersediaan dokter sendiri memang tidak bisa disiapkan secara purna waktu dikarenakan pertama, dokter di Indonesia ini sangat sedikit jumlahnya. Itu yang disampaikan oleh Bapak PLT Direktur Dr. Budi Aziz. Kemudian jika ingin bekerja full time seperti di daerah Jawa, itu tidak bisa disamakan kondisinya. Lalu ia juga menyampaikan bahwa memang saat ini pihaknya sudah ada perbantuan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi dan spesialis bedah konsultan onkologi yang didatangkan. Dan juga memang setiap tahun juga sudah dilakukan pendidikan lanjutan untuk dokter spesialis sehingga untuk memenuhi ketersediaan dokter. Namun memang salah satunya adalah saat ini ada satu dokter yang dinilai memang melakukan pelanggaran karena ia yang tercatat sebagai PNS di Kaltara justru melaksanakan praktiknya di luar Kaltara, dan saat ini pihaknya juga sudah melakukan peneguran dan pihaknya menyerahkan kepada pihak BKD Provinsi Kaltara. Sementara itu dari BPJS Kesehatan sendiri kami konfirmasi melalui Kepala BPJS Kesehatan Bapak Yusef Eka Darmawan juga membenarkan bahwa pihaknya hanya mengikuti aturan, maka manakala dari pihak rumah sakit tidak bisa menyiapkan dokter yang bisa bekerja secara purna waktu atau full time sebagaimana aturan dalam BPJS sendiri dan perjanjian kerjasama, tentu pihaknya juga tidak bisa memberikan jaminan, dan ini juga keputusan dari BPJS dari pusat. Namun dalam hal ini kami konfirmasi kembali bahwa semisal kondisinya di RSUD sendiri tidak bisa
purna waktu dokternya, dikarenakan seperti sama disampaikan oleh Pak PLT Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia menyampaikan bahwa hal ini seharusnya bisa dikomunikasikan, sehingga artinya dalam hal ini dari pihak RSUD diminta untuk berkomunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan, dan untuk nanti apakah bisa diubah kebijakannya bergantung dari jawaban dari BPJS Kesehatan yang ada di pusat. Namun ia meminta sekali lagi bahwa kepada pihak rumah sakit harus mampu menyediakan layanan yang untuk dokternya sendiri mampu bekerja secara purna waktu atau full time. Demikian rekan saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi bukan obat yang dikasih dokter, bukan obat kemonya, tapi obat reaksi daripada pasca kemo itu. Pada rencana menyurati gubernur, saya tidak mau lebih spesifik ya, saya lebih umum aja ke rumah sakit umum. Tapi intinya gimana caranya pemerintah provinsi lah bertangkap hal ini. Pasien kemoterapi ini memang kendala kami adalah bahwa dokter yang menangani pasien-pasien kemoterapi itu memang dia spesialis konsultan, jadi konsultan onkologi, dan memang ini mencari spesialis onkologi ini di Indonesia pun masih langka, masih susah dicari, bahkan sampai rumah sakit Bogor, betul ya, kan kami gampang-gampang aja. Secara tertulis masukkan. Nah, kami eskalasi. Jadi kan kemarin kejadian ini dari supervisi ya Pak, supervisi dari kedua-dua wilayah. Kalau misalnya mereka sudah memberikan jawaban secara resmi, langkah yang dilakukan BPJS apa? Apakah bisa mengubah kebijakan kembali? Selama pusat menyetujui. Tapi kalau download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.